Viktor Frankl adalah seorang Yahudi yang ditangkap oleh tentara SS Jerman lalu dibawa ke kamp pengungsian Auschwitz. Kamp ini bukan hanya sekedar kamp pengungsian tapi juga tempat penyiksaan dan tempat orang-orang Yahudi ditahan yang kita kenal dengan sebutan Holocaust. Di sana dia mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Kekurangan makanan, kekurangan tidur, disuruh kerja keras, bahkan banyak teman-teman yang mati. Di camp itu dia disiksa dan di camp itu dia dipaksa untuk bekerja sebagai seorang dokter. Segala sesuatunya hilang dari dia. Istrinya dibunuh, keluarganya pun juga ikut dibunuh, hampir semuanya mati. Seseorang meninggal di tempat itu adalah kejadian yang biasa. Karena ketika seorang tentara tidak menyukai seorang tawanan, dia bisa dengan mudah dieksekusi. Banyak juga orang-orang yang mati karena digiring ke ruang gas, lalu diracun di dalam ruangan itu. Banyak juga yang mati karena dibakar hidup-hidup, banyak yang mati karena dipukuli, banyak yang mati karena penyakit tipes, banyak yang mati juga karena kelaparan. Mungkin kita tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya hidup di zaman itu, tapi Viktor Frankl mengalaminya. Dan dia melewati masa-masa itu tanpa trauma sedikitpun setelah dia bebas dari sana. Di dalam bukunya dia bercerita begitu banyak pengalaman dia ketika berada di tempat itu. Betapa banyak orang yang berputus asa dengan hidupnya sehingga akhirnya memilih untuk mati. Tetapi Viktor Frankl berbeda. Karena dia berkata, orang boleh mengambil kebebasan fisiknya, tapi ada satu kebebasan yang tidak bisa diambil dari dirinya, yaitu kebebasannya untuk memaknai sesuatu. Viktor Frankl dengan kemampuannya memaknai sesuatu bisa keluar dari camp itu tanpa ada trauma. Bahkan dia menemukan makna hidupnya. Di dalam bukunya dia mengisahkan bahwa setiap orang itu perlu mencari maknanya sendiri-sendiri apabila mereka ingin bisa hidup. Sama halnya dengan kita. Apa makna hidup kita? Seseorang mungkin bertanya apa makna hidupnya. Tetapi perlu diketahui juga bahwa hidup menanyakan yang hal sama kepada kita. Apa makna hidupmu? Sehingga di dalam bukunya Viktor Frankl menuliskan bahwa makna hidup setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang perlu menemukan makna hidupnya. Dan setiap makna hidup seseorang itu akan berbeda bukan hanya tiap orang tapi juga tiap waktu. Pada saat ini apa makna hidupmu? Bagaimana dirimu membuat hidupmu bermakna saat ini? Barulah dari situ seseorang bisa berbahagia dengan hidupnya, mensyukuri hidupnya, dan akhirnya menjalani proses untuk bisa menjadi seseorang yang berbahagia. Viktor Frankl mengatakan ada 3 cara untuk seseorang bisa menemukan makna hidupnya. Pertama adalah dengan menciptakan perannya. Seseorang bisa menciptakan perannya di dalam pekerjaan, di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan ayah dan anak, atau di dalam hubungan apapun. Ketika kita menciptakan peran yang bermakna di dalam hidup kita, maka kita juga akan menemukan kebermaknaan di dalam apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah pengalaman atau dengan perjumpaan dengan orang lain. Kita bisa menemukan makna melalui pengalaman-pengalaman hidup kita yang ada di masa lalu. Dan apabila kita bisa belajar daripadanya, mengetahui pola-polanya, dan menjadikan pengalaman hidup kita di masa lalu sebagai sesuatu yang berdaya untuk memaknai hidup kita. Atau bisa juga makna ditemukan melalui perjumpaan kita dengan orang. Terkadang kita menemukan orang-orang yang mampu melihat diri kita apa adanya dan melihat kekuatan kita, sehingga mereka dapat membantu kita untuk mencari makna yang kita butuhkan. Di dalam bukunya, Viktor Frankl juga mengatakan perjumpaan dengan orang lain perlu didasari oleh cinta. Karena hanya orang yang mencintai kita yang bisa melihat kita apa adanya dan bisa mencari kelebihan-kelebihan kita dan mengungkapkannya kepada kita apa adanya. Yang ketiga adalah melalui penderitaan. Seseorang tidak akan bisa bahagia apabila dia tidak mengetahui penderitaan. Bagaimana mungkin? Kalau kita tidak tahu rasanya sedih, kita tidak akan bisa bahagia. Biar bagaimanapun hidup ini akan penuh dengan penderitaan kalau kita memaknainya seperti itu. Tapi apabila kita memaknai setiap kehidupan bahwa semua itu adalah sesuatu yang terjadi. Orang boleh mengambil kebebasan kita, tetapi kebebasan untuk memaknai tetap adanya di dalam diri kita. Inilah yang diceritakan oleh Viktor Frankl di dalam bukunya. Apabila dihubungkan dengan neurosemantics mempelajari tentang makna. Makna secara harafiah adalah apapun yang kita tempatkan di dalam pikiran kita pada saat ini. Sehingga kalau teman-teman sedang berpikir, itu adalah makna yang diberikan. Dan kita bebas untuk memaknai segala sesuatu. Karena makna yang kita tentukan akan menentukan pula pikiran perasaan kita, menentukan kata-kata kita, menentukan perilaku kita. Untuk teman-teman bisa berbahagia, maka teman-teman perlu menentukan makna sendiri, sehingga teman-teman bisa berbahagia. Karena pada akhirnya segala kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Sama halnya dengan memaknai. Memaknai sesuatu juga adalah tanggung jawab kita.
Tujuannya adalah supaya kita bisa mengerjakan apapun yang perlu kita kerjakan untuk menggali semua potensi yang ada dalam diri kita dan menjadi orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya. Hidup kita memiliki sebuah tujuan. Hidup kita ada di sini karena tujuan tertentu. Tidak ada yang kebetulan. Untuk mencapai tujuan itu, bahkan untuk mencari tujuan-tujuan itu, teman-teman perlu memaknainya sendiri. Karena saya tidak tahu apa yang teman-teman alami di masa lalu, kemampuan teman-teman, saya juga tidak tahu teman-teman bisa melakukan apa. Tetapi hanya dirimu lah yang tahu. Oleh karena itu, temukanlah makna hidupmu. Dengan begitu, kebahagiaan akan mengikuti. Untuk mencapainya, Viktor Frankl pernah bertanya seperti ini. Coba anggap hidup teman-teman sebagai hidup kedua yang pernah teman-teman hidupi. Hidup yang pertama ketika teman-teman sudah hidup, sudah lewat. Oleh karenanya, apabila kita hidup dengan kesempatan kedua ini, bagaimana kita akan menghidupi hidup ini berbeda.